Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya Ilmu, media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Nola Afrijolida dengan NIM 181408030 dari jurusan Tadris IPA Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bu Milyasari SPD MSI, kali ini kita akan melanjutkan dari video kita yang sebelumnya. Video ini merupakan video kelima dengan judul Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan. Nah, subtopik pembahasan kita kali ini ialah yang pertama, deskripsi data hasil penelitian dengan contoh pada penelitian eksperimen, deskriptif, dan R&D. Yang kedua, analisis data hasil penelitian eksperimen dan korelasi dengan contoh. Dan yang ketiga, pembahasan penelitian dengan contoh. Dan yang keempat adalah keterbatasan penelitian. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama ya, yaitu deskripsi data hasil penelitian dengan contoh. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu penelitian eksperimen. Contohnya ialah hasil penelitian eksperimen yang telah dilakukan oleh Sadriani, Prima Aswirna, dan Media Roza yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Arias Berbantuan Video Terhadap Motivasi dan Pemahaman Konsep Fisika Peserta Didik Kelas 8 MTSN Durian Tarung. Nah, teman-teman bisa lihat ya pada hasil penelitiannya, ini berupa pendeskripsian data berupa tabel dengan presentasi antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Selanjutnya untuk penelitian deskriptifnya, kita ambil dengan contoh hasil penelitian oleh Bapak Muhammad Suari yang berjudul Uji Kompetensi Kelas Berbasis Penilaian Diri pada mata kuliah alat ukur listrik. Nah, di layar teman-teman bisa lihat ya, untuk pendeskripsian datanya berupa tabel dengan penggambaran jenis kegiatan. Selanjutnya, contohnya ialah penelitian koresional. Kita contohkan yaitu hasil penelitian koresional oleh Ayah Ahmad Walid Raden Gamal Tamrin Kusuma yang berjudul Pengaruh Rasa Percaya Diri Terhadap Motivasi Berprestasi Siswa pada Mata Pelajaran IPA. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar teman-teman untuk pendeskripsian datanya dari penelitian koresional ini merupakan tabel frekuensi di mana ada dua korelasi atau hubungan antara dua data yang diteliti, di mana di sini ada data frekuensi rasa percaya diri dan yang kedua ada data frekuensi motivasi berprestasi. Selanjutnya ialah penelitian R&D atau pengembangan. Kita contohkan di sini yaitu hasil penelitian R&D oleh Ibu Prima Aswirna yang berjudul Pengembangan Komik Fisika sebagai Media Pembelajaran Fisika di kelas 8 MTSN 1 Lubuk Basung. Nah, pada pengembangan komik fisika ini disusun dalam penelitian yang mengacu pada jenis pengembangan model 4D yang terdiri atas 4 tahap, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Nah, teman-teman bisa lihat dari layar teman-teman bahwa pendeskripsian data pada penelitian R&D ini yaitu datanya per tahap atau fase dari model pengembangan yang dipilih. Dan untuk penelitian PTK yang contohnya ialah hasil penelitian PTK oleh Niwayan Juniati dan Wayan Widiana yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Inquiry untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar teman-teman untuk hasil penelitian PTK ini, pendeskripsiannya berupa data yang per tahap. Yang pertama ialah data perencanaan. Nah, di sini sudah ada tabel tentang deskripsi kondisi awal siswa. Selanjutnya ada data pelaksanaan. Di data pelaksanaan ini terdapat tabel, yaitu tabel jadwal pelaksanaan penelitian pada siklus yang pertama. Dan yang ketiga ini ada data observasi dilakukan pada tabel 3 di mana ada data tentang hasil belajar IPA siswa. Dan yang keempat ada data refleksi, yaitu pada tabel keempat
tentang jadwal pelaksanaan penelitian siklus 2, serta ada tabel 5 tentang data tentang hasil belajar IPA siswa. Nah, dapat teman-teman lihat untuk pendeskripsian data pada penelitian PTK ini berupa penampilan data di mana setiap tahap PTK ditampilkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, data observasi, dan juga data siklusnya. Selanjutnya kita masuk kepada subtopik pembahasan kedua, yaitu analisis data hasil penelitian eksperimen dan korelasi dengan contoh. Analisis data merupakan kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan memeriksa semua data dari instrumen penelitian, seperti dokumen, catatan, rekaman, hasil tes, dan lain-lain. Nah, kita ambil pertama penelitian eksperimen dulu ya. Penelitian eksperimen ini telah diambil dari jurnal dengan judul yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita lihat pada contohnya terdapat tabel di sini, tabel analisis datanya, yaitu tabel 4 tingkatan skor. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji T melalui program SPSS versi 16. Selanjutnya dilakukan uji normalitas, homogenitas, dan hipotesis melalui program SPSS versi 16. Jika teman ingin lebih mengetahui dan memahami tentang analisis data ini, teman-teman bisa melihat video yang sebelumnya ya. Dan yang kedua, kita ambil penelitian koresional, di mana diambil dari judul jurnal yang sama. Nah, contohnya di sini telah kita ambil analisis datanya, yaitu berdasarkan hasil analisis perhitungan nilai hitung, didapatkan nilai sebesar 2,898 besar dari tabel dengan DK sama dengan 48 bernilai 2,011, yang berarti ada pengaruh variabel rasa percaya diri atau X dengan motivasi berprestasi Y, maka hipotesis untuk HA diterima dan HO ditolak. Nah, pada contoh di atas dapat kita ketahui bahwa analisis data pada penelitian ini menggunakan uji T melalui program SPSS. Nah, sekarang subtopik pembahasan kita selanjutnya ialah pembahasan penelitian dengan contoh. Nah, selanjutnya kita bahas terlebih dahulu ya, pembahasan penelitian adalah sesuatu yang memuat gagasan peneliti yang terkait dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang diamati, dipaparkan, dan dianalisis di bab terdahulu. Uraian mengenai gagasan ini dikaitkan dengan hasil kajian teori dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan. Nah, kita contohkan untuk penelitian eksperimen diambil dari jurnal dengan judul yang sama, yaitu contohnya ialah hasil penelitian yang penulis lakukan di kelas 8 MTSN Durian Tarung pada pembelajaran IPA Fisika, yaitu peserta didik memiliki motivasi belajar yang lebih baik di kelas eksperimen dibandingkan kelas kontrol. Nah, kita lihat di sini bahwa cara peneliti membahas data yang sudah ditampilkan adalah dengan cara menggunakan presentase dengan menampilkan perbandingan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Teman-teman bisa melihat pada slide sebelumnya ya. Dan yang kedua ialah penelitian deskriptif, diambil juga dari judul jurnal yang sama. Kita contohkan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dengan Google Formulir berantai ini cukup tinggi. Tingkat kesiapan mahasiswa mengikuti pembelajaran juga cukup baik. Nah, di sini cara peneliti membahas data yang sudah ditampilkan adalah dengan memberikan gambaran keaktifan dan partisipasi mahasiswa di tabel. Nah, teman-teman bisa lihat juga pada tabel pembahasan sebelumnya ya. Selanjutnya ialah kita contohkan penelitian koresional, yaitu diambil dari judul jurnal yang sama. Contohnya ialah penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara rasa percaya diri dengan motivasi berprestasi siswa dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Nah, cara peneliti membahas data yang sudah ditampilkan adalah dengan cara menggunakan atau menampilkan data frekuensi. Teman-teman juga bisa lihat tabelnya di slide sebelumnya ya. Selanjutnya pada penelitian R&D atau pengembangan
di mana diambil juga dari judul jurnal yang sama. Kita contohkan yaitu, hasil analisis data menunjukkan bahwa komik fisika pada materi pesawat sederhana yang dikembangkan dikategorikan sangat valid. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat cara peneliti membahas data yang menampilkan, yaitu data per tahap atau fase, yaitu mengacu pada jenis pengembangan model 4D yang terdiri atas 4 tahap, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, penyebaran. Nah, teman-teman juga bisa lihat pembahasannya atau bentuk tabelnya pada slide sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembahasan selanjutnya ya, yaitu keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu, sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali oleh si peneliti. Nah, di sini ada beberapa yang melatar belakangi adanya beberapa keterbatasan penelitian pendidikan, yaitu yang pertama, dapat terjadi salah penginterpretasian. Yang kedua, seringkali pembuat keputusan hanya mau tahu hasil akhirnya saja. Yang ketiga, hasilnya sulit untuk dipublikasikan secara luas kepada publik. Yang keempat, tidak mudah menemukan dan merumuskan masalah yang hendak diteliti. Yang kelima, kurang mendalamnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik-teknik dasar penelitian pendidikan. Dan yang keenam, kurangnya ketidakmampuan dalam meyakinkan bahwa model, metode, strategi yang digunakan benar-benar berjalan secara efektif dan mampu membawa perubahan yang positif. Baiklah, sekian video saya pada kali ini ya. Tolong dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Cahaya Ilmu, media pembelajaran.